Amin.
Sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Allahumma shalli wa sallim yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Ketua DKM Musolah Al-Ikhlas Balong, Bapak Ustaz Mahmud Habib, beserta jajaran pengurus yang lainnya. Yang sama-sama kita hormati wabil khusus para guru kita, para ulama yang alhamdulillah membersamai kita pada pagi hari yang berbahagia ini, terutama guru kita yang insyaallah akan memberikan mutiara hikmah, terutama Ustaz Mulia di KSSI, masyaallah fi hayati wa nafa'ati ulumi. Guru kita tercinta Bapak Ustaz Haji Darussalam SSI, guru kita tercinta Bapak Ustaz Muhammad Fakir CMA, guru kita tercinta Bapak kita Ustaz Batas Ahmad Kosasi, kemudian guru kita dan tercinta juga Bapak kita Ustaz Abdul Somadi, Bapak Wafiqul Hayatihi wa nafa'ala bi'ulumihim. Amin ya rabbal alamin. Pula yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh masyarakat kita yang alhamdulillah senantiasa membersamai kita dalam setiap kegiatan di khusus atau kita Bapak Haji di Masrur SE selaku anggota Dewan DPR Kota Depok yang senantiasa membersamai kita, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Kemudian yang kami hormati dan kita hormati pula orang tua kita Bapak Haji Muhammad Jadi SE, juga beliau senantiasa aktif. Orang tua kita, tokoh kita Bapak Haji Dedi Haryati SKPKN, mudah-mudahan beliau juga senantiasa aktif dalam kegiatan sehat walafiat. Kemudian orang tua kita, kami lihat di sini ada Bapak Jidan yang Musa yang hadirin, alhamdulillah. Kemudian orang tua kita Bapak Haji Fakir, insyaallah lahir sehat. Kemudian juga kami lihat ada beberapa orang tua kami yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Mungkin saya tidak melihat kufa dan sebagainya, saya mohon maaf. Kemudian juga yang kami hormati para ketua DKM Musolah dan masjid yang berada dalam naungan Rasel, semuanya DKM beserta jamaahnya yang luar biasa pada pagi hari ini, alhamdulillah. Kemudian juga yang kami hormati terkhusus ibu-ibu jamaah dari Al-Ikhlas juga dari beberapa musola kita yang ada pada pagi hari ini. Yang ibu-ibu ini adalah merupakan istimewa karena dengan adanya kaum ibu acara kita yang bagaimanapun pelaksanaan dan dukungan beliau. Kemudian ibu kita yang hadir senantiasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan yang sangat berbahagia ini di pagi hari yang hikmah ini, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan hidayah dan taufiknya pada pagi hari yang cerah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita yang sunnah, yang wajib kesemuanya diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah berlimpah curah kepada kita seluruh umatnya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya mohon maaf dari Pak, saya ada niatan nih dari RW Bakal alhamdulillah mantan RW 12 ya Pak Rizky. Ini sudah beberapa kali
subuh saya perhatikan dia hadir. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terus ya. Baik jemaah yang dirahmati Allah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mari di awal yang sangat baik ini kita membaca Al-Qur'an surah Al-Fatihah dengan harapan dengan doa surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita kalau ini kita pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, dan kita doakan para pejuang sholat alif wassalam yang telah wafat. Mudah-mudahan beliau-beliau yang gurunya mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak terkecuali orang tua kita, kakek nenek kita yang telah wafat dengan wasiat subuh pada pagi hari kita mohon kepada Allah kepada orang tua kita, kakek kita, nenek kita yang telah wafat, mudah-mudahan jalan turunnya Allah Allah di riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Bi aidina wa ala kulli niyatin salih wa taqabbal habibina wa syafina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahbabihi sayyidina lahum wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di kesempatan yang sangat baik ini juga akan memulai pasal mari kita baca Al-Fatihah. Kita jadikan doa kita dan niatkan kepada khususnya saudara kita kaum muslimin dan muslimat, orang tua kita, tetangga kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan kesembuhan dari badannya, Allah berikan kesabaran dari perasaan dan ujian, dan Allah berikan kesabaran dengan kebaikan-kebaikan. Ini adalah pilihan yang solehah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan kalimat tasawuf dari Sahihul Baik yang insyaallah akan disampaikan oleh Ketua DKM langsung Bapak Ustaz Mahmud Habib. Dan sebelum beliau menyampaikan, sama-sama mari kita mengingatkan acara yang sangat berbahagia ini senantiasa didokumentasikan, diliput oleh Dan Bagus TV yang senantiasa berdakwah via internet ya. Beliau dengan ikhlas mendakwakan, memberikan waktunya untuk mensiarkan agama Allah dengan cara menyampaikan di dunia internet. Jangan lupa nanti setelah kita hadir di tempat ini pula kita saksikan acara ini di media streaming Dan Bagus TV. Mudah-mudahan acara itu mengingatkan kita sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan terima kasih kepada Haji Dan Bagus TV. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkah hidupnya diberikan kepada sakinah wa rahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada program dengan Musyawarah Masyarakat, kepada yang kami cintai Bapak Ustaz Mahmud Habib, fa'alaihi fa'alaihi masyurah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina
wa habibina syafiina qurrati a'yunina maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa alaihi. alihi wa sahbihi ajmain. Salim tasliman katsiran wa ba'd. Yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Presiden Subuh Gabungan Rawadeno Bapak Ustadz Haji Dr. Ansori Jayati MAG beserta jajaran pengurus yang lainnya. Pula yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati, kita bersama Ustadz Haji Darussalam SSI, Ustadz Amir Somadi, Ustadz Ahya, Ustadz Ahmad Dr. Anus Ahmad Mursasi, Ustadz Fahmi, Ustadz Suryadi, aparatur pemerintah, Bapak Ketua RT 05 08 Bapak Jayadi Naom, Bapak Haji Edi Masjuro SE selaku anggota Dewan Kota Depok yang memang beliau selalu aktif, mudah-mudahan silakan badannya. Amin. Amin. Pula yang kami hormati, tadi katanya mantan RW Hormat, terus itu dia sering jadi jamaah saya sekarang, yang menyala malam, minggu kali dia datang, minggu tadi dia datang. Alhamdulillah. Jadi nomor 2 anak lagi itu Pemberat kemana? Nomor 2 yang saya alhamdulillah. Ya, yang yang kami hormati pula Bapak Haji Edi Emiadi, Bapak Haji Muhammad Jadi, Bapak Haji Thohir, Bapak Haji dan Bapak-Bapak Haji yang lainnya beserta Ibu Hajat. Pula yang kami hormati seluruh jamaah Subuh Gabungan Rawadeno, Raden Selatan, Bapak-Bapak beserta Ibu-Ibu semuanya yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali, yang kami hormati dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami mendapat kepercayaan giliran dari Tuan Rima. Mohon maaf Pak kepada yang lain, alhamdulillah pada waktu di sana saya nggak datang. Jangan. Saya benar-benar nggak tahu Pak ini. Belum saya harus benar-benar nggak tahu saya. Yang kita tahu kurang Pak Ustaz kemarin datang saya kata ini biasanya Pak Ustaz Ramli ngambil rekaman. Jangan. Hari Kamis, Jangan. saya pikir surga pun udah nggak ada kali ini. Tahu-tahu? Ada. Oh iya, iya. Ya, hadirin wal hadirat, kami atas nama pelayan Musyola Atas Balong beserta seluruh jajaran pengurusnya menyampaikan ribuan terima kasih atas kehadirannya tempat ini. Mudah-mudahan langkah dan kaki kita dan tangan kita dari rumah menuju tempat ini dan perkumpulan kita dapat ridho yang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terakhir yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita Al-Ustaz Mulyadi. Orangnya pendek membaca. Mohon maaf Ustaz, saya kemarahin punya. Saya nganterin orang Rawadeno. Kalau dari sono mau ikut Tangerang, saya jemput. Kalau mau jadi Darus, saya bukan. Jadi mohon maaf saya nggak marahin. Ya mudah-mudahan guru-guru kita semua disehatkan badannya, Amin. panjangkan umurnya, yang selalu memberi pelajaran kepada kita. Boleh kami hormati Haji dan Kaum TV. Semoga Haji dan Kaum TV sehat, panjang umur. Kalau nggak ada dia, kita nggak ada yang masukin di TV. Dia akan sehat. Jadi kita pulangnya di sini nih, kita lihat ada gambaran kita.
Dan demikian barangkali kami atas nama DKM dan seluruh jajaran muslim mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Andai kata di sana sini ada kekurangan baik itu tempat jamuannya ini ada pusat pun kayak tukang beribu jamuan tutup sapa kami barangkali dalam menerima tamu, dan nanti ada lagi tuh di meja tuh di sini tuh yang barangkali kurang berkenan jadi bapak-bapak dan ibu-ibu mobil khusus guru-guru kami, kali lagi kami mohon bukaan pintu maaf dan saudara-saudara. Yang terakhir kami mohon keikhlasannya untuk baca dulu suratul Fatihah untuk yang mewakafkan dana ini yakni orang tua kami Haji Abdul Ghafur Diliong, Bu Haji Amara binti Sirah, Bapak Haji Haryadi binti Diasnam yang telah mendahului kita mudah-mudahan dalam jalan-jalannya selalu mendapat tuntunan yang bilang yang punya dosanya dan ditempatkan di tempat sebaik-baik setelah sebentar. Kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada lubang-lubang api neraka. Bihadinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih sekali lagi kurang lebih maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kemudian kalimat tasakur dari ketua DKM kita yang tercinta Bapak Ustaz Mahmud Habib yang penyampaiannya memang kocak ya kita jadinya semangat juga. Jadi aku kita mudah-mudahan sehat walafiat ya Pak. Yang senantiasa memberikan sholat dan sholat ini serta jamaah yang lainnya. Baik jemaah yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan kalimat tasakur dari tokoh kita yang senantiasa memberikan semangat buat kita dan senantiasa mensupport kita. Mari kita berikan waktu yang terbaik untuk Bapak Haji Dimas Kuro SM menyampaikan kalimat tasakur kepada kalian ini. Kepada beliau, alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat terhormat yang kita muliakan dan yang saya banggakan, Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas Balong, orang tua kita, putra dari Wakil yaitu Ustaz Mahmud beserta seluruh jajarannya. Ini dari tahun ke tahun, dari kegiatan-kegiatan saya perhatiin Mushola Al-Ikhlas Balong yang terdepan, ya, dari kekompakannya, keguyubannya, kebersamaannya. Ini Masya Allah luar biasa berkah ini ya. Saya lihat itu dari tadi makan apa ada ini. Benar luar biasa saudara Indarus ini, Masya Allah. Salut saya. Dan bangunannya juga makin lebar, makin lebar, makin ngekali, makin ngelorin ini, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Jamaahnya padahal skupnya kecil, tapi kok makmur banget ini. Berkah ya. Salut saya ini. Ini AC-nya ada 4 baru semua. Cara berdiri. Luar biasa ini ini, Masya Allah. Iya, Allah benar yang pentingin ya. Kita ikhlas sedekah bukan makin miskin, makin kaya, betul tidak? Ini mungkin Allah ini. Dulu masih kelihatan
Presiden kita, Ketua Bergerak Suku Gabungan Rawalumbu Selatan, yaitu Bapak Ustaz Dr. Amsur Hidayati beserta Pak Syamsuddin selaku Sekretaris dan seluruh jajaran. Sahabat-sahabat kehormatan yang kita muliakan, guru kita bersama yang sengaja jauh-jauh hari kita undang, kita minta agenda dari beliau, yaitu Bapak Ustaz Mulyadi, alhamdulillah hadir bersama dengan kita. Bapak Ustaz Dr. Andes Ahmad Kosasi, Bapak Ustaz Dr. Budi Darussalam selaku Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, Bapak Ustaz Fahmi Yasin, Bapak Ustaz Agus Somadi, dan para asatidz lainnya, Ustaz Dedi dan seluruh para asatidz, para tokoh masyarakat kita, tokoh agama, PRT 5, PRT 08 dan RW Hormat 12, PRT Rusdi, Jurusun Bapak Haji Edi Haryadi, Bapak Haji Tohir, Bapak Haji Yanto, saya lihat ada. Ini bapak saya kemana Bapak itu? Haji Samsul mana? Oh iya, mungkin lagi bilang saya tadi bangun cerita di situ. Ya, dan bapak-bapak haji yang lainnya, para ibu haji, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang saya hormati dan yang saya banggakan, terus juga Bapak Haji Kamal, hadirin hadirat yang saya hormati dan saya banggakan. Dan tentu saja dalam waktu siang yang pertama, saya bersama anggota DPRD Kota Depok tentunya mengucapkan terima kasih yang terhadap. Ya, tadi di Solo di awal saya sampaikan contoh musola Anas Balok. Ini luar biasa kemakmuran musolanya, kemakmuran jamaahnya, ini menjadikan contoh kita semua. Ini artinya bahwa jamaah yang ada di sini selalu dapat berkah dari Rasulullah. Dan tentunya ketua DKM Masjid dan Musola yang saya hormati tadi saya lupa, mohon maaf. Yang ini untuk memotivasi kita selaku ketua DKM yang punya tanggung jawab moral, yang punya tanggung jawab sosial, yang punya tanggung jawab dunia akhirat. Ya, ketua DKM itu kan bukan hanya dari musola, yang bagaimana memakmurkan musola, jamaah yang makin banyak, makin kompak, biasa ada prasarana yang diperhatikan, itu nanti pahalanya kita ambil semua. Ya, amin. Amin. Kayak begitu. Ini saya bangga sekali, saya perhatiin ya. Ini luar biasa, ada jamuannya, ada sarana dan prasarana luar biasa. Ini buat barometer kita, musola saya yang pedalaman, musola Mas ya, kadang-kadang ya. Apa kita kayak begini nih? Ya, pelan-pelan ya. Kemarin memang kita ada target meluaskan musola, jadi alhamdulillah. Tapi musola yang lama, pelan-pelan kita pikirin. Kemarin kita keluar, alhamdulillah peningkatan di sana. Nah, ini menjadi acuan kita demi kebaikan yang positif harus kita ikuti. Ya, ini luar biasa. Artinya manfaat hikmah yang kita jalankan sudah beberapa tahun ini, ya udah berapa tahun ini? Rasa berapa? 210 kegiatan yang kita sudah lakukan. 11 tahun. 11 tahun ya, luar biasa. Ini 11 tahun kita laksanakan kegiatan ini. Nah, ini terbukti ya. Dulu musola baru hanya kecil, ya, teman-teman ya. Dulu kalau nggak ada itu sudah ada nih. Oh, masih ada Pak? Masih ada ya? Nah, ini kita bisa jadikan. Ini kita bisa jadikan motivasi kita buat kita semua nih. Ya, untuk DKM yang masjid ataupun musola yang ada di kita. Untuk apa? Ya, untuk sarana dan prasarana kita seperti itu. Dan saya apresiasi sendiri-sendirinya. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, program pemerintah Prabowo Subianto, ya, bahwasanya MPG makan bergizi gratis ini sedang dipersiapkan dan perlahan ini pasti akan terrealisasi di lingkungan kita. Untuk apa beliau punya cita-cita memberikan yang terbaik untuk rakyatnya, untuk kita semua, mengingat 2045 nanti ya menuju Indonesia Emas, Indonesia Baru. Persiapkan balita kita dari sekarang, karena kita belum tentu nyampe di 2045 ya, belum tentu ya. Karena usia saya aja udah sekian, tambah 25 tahun lagi, udah berapa ya? Nah, logika kita begitu, tapi Allah nanti punya beda. Tapi persiapan presiden kita di sekarang itu mempersiapkan generasi-generasi hebat untuk di 2045.
masih sekitar 30 tahun. Ini 2000 sekarang 20 tahun kan? 20 tahun. Ustaz Samsudin sekarang usianya 5 tahun, tambah 20, berarti 70. Ya, 70 tahun ada masih ya? Kayak gitu. Tapi Pak Prabowo itu sekarang ini memikirkan keturunan anak tunggal kita. Bangsa ini bangsa yang besar, bangsa yang kaya harus seperti apa nanti kepemimpinannya? Ya, dipikir sama beliau sekarang, NBG namanya, makan bergizi gratis. Di daerah-daerah sudah membuat dapur-dapur itu yaitu untuk mengangkat perekonomian masyarakat yang ada di sekitar. Di Depok pun ada baru beberapa dapur. Nanti juga nyampe ke kita seperti itu. Mohon dukungannya semoga agar program ini terlaksana dengan baik untuk ya anak cucu kita ke depan menuju Indonesia Emas, menuju Indonesia Maju di tahun 2045. Itu pasti seperti itu. Jadi dikuatkan gizinya dari balita sekarang ya, insya Allah 2045 akan siap untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin sudah terbentuk Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan. Pengurus-pengurusnya kita juga kenal orang-orang kita. Nah ini manfaatkan nanti ke depan. Karena ini cita-cita beliau juga untuk ya kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan kita semua. Kalau koperasi sifatnya kan dari kita untuk kita. Ya ikuti dan dukung program-program tersebut. Ya, maka dari itu ya saya harapkan dukung semua program-program yang baik. Mudah-mudahan semua kita mendapat manfaat. Dan amin ya rabbal alamin. Dan terakhir dari Pak Sufyan Syarif wali kota kita, beliau terus berbuat untuk yang terbaik untuk masyarakat Kota Depok. Apa yang beliau cita-citakan ingin ya bersama Depok maju. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk beliau dan Allah berikan kesejahteraan untuk kita semua agar senantiasa masyarakat Kota Depok ya selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja kalau sudah siap, baik waktu dan kesempatan ada beberapa program yang saya akan sampaikan. Tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh para ketua DKM Masjid dan Musyola Sarawak Selatan yang telah menggerakkan jamaahnya untuk bersilaturahmi dalam rangka subuh keliling Rawa Selatan. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih. Barangkali demikian, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian kalimat tasawur dan juga sekaligus informasi yang disampaikan oleh Ketua Anggota DPR Kota Depok, Bapak Haji Mas QSE. Mudah-mudahan di dalam beliau senantiasa menjadi pemimpin yang amanah, yang senantiasa cinta rakyatnya, kemudian menyalurkan aspirasi masyarakatnya. Insyaallah menjadi keberkahan untuk beliau. Amin. Ya Allah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pasang hati dan pikiran kita bersama-sama pada hari ini menerima untayan-untayan kuliah hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram Ustaz Mulyadi SSI. Pada Al-Mukarram Ustaz Mulyadi SSI kami persilakan alaihi wa sallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Hadirin mukarramin, terkhusus Ketua DKM Musyola Al-Ikhlas Dalem Afillah Ustaz Mahmud, pula yang sama-sama kita hormati Dewan Asatidzah khusus Ketua Presiden Rasel Dr. Ansori Jayadi,
Mulyadi, Bapak Haji Tohir, Bapak Haji Heri, pula yang sama-sama kita hormati kita Ustaz Dr. Ahmad Tosasi, Ustaz Fahmi LC beserta Ustaz Haji Darussalam SS, hadirin hadirat jamaah sekalian, pula kawan saya Bang Rahmatullah SE, lama tidak bersuara. Saya ini busuk banget sih itu kalau panggil semua dia ada makan dikit. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berwajah bersilaturahmi di musola yang semakin hari semakin gede. Tahun kemarin belum ada AC-nya, sekarang sudah ada AC-nya. Yang 3 kancongan, yang 1 dari Dewan Orang. Kurang laki-laki katanya, 2 orang udah pakai kaset. Siap. Jadi semakin hari semakin maju rasanya. Itu berkat kita datang ke sini. Jadi kita berbenah itu karena datang tamu. Ya. Perhatiin dari rumah yang nggak ada datengin tamu, biasanya asal baik. Ya. Maka karena udah merasa ada tamu, jadi ini sudah. Itu baru mengancam. Terus di sini tradisinya tradisi orang lama masih ada, pisang masih ada tuh. Walaupun cuma di depan saya waktu di Padewa, pisangnya yang gede. Ini pelajaran tuh. Saya tahu sudah baru selesai pengenalan saya mau panjang kita. Lihat di sini. Nah, kok? Coba ambil pisang di tangkeng. Ambil pisang di tangkeng, kata saya begitu. Oh, pisang lo gede amat dong. Dia bawa kemari gotong. Gitu. Saya gotong. Saya taruh depan musola. Depan lontong saya ada musola. Lihat kemudian. Pisang. Itu tandanan paling atas namanya tanda hujan. Kata konsep. Mumpung saya apa sih saya dikenali pisang lewat itu. Tandanan atas namanya tanda hujan. Kenapa disebut tanda hujan? Karena kalau hujan dia yang pertama sekali kena. Ya. Karena dia paling atas dan dia biasanya gede. Nah, tandanya yang paling kecil di bawah namanya titik. Saya nggak mau itu titik, itu tanda dan titik biasanya jarang keluar. Ini sengaja Ustaz Darus kenapa cuma 2 sisir, karena kalau kesalahan titik keluar. Jadi jamaah sekalian, ini pisang segini gedenya ternyata mewakili sisiran yang lain. Nggak keluar. Model saya makan 1 nggak habis, kata jadi kita pakai 2 maksudnya kalau tadi nggak sempet saya bawa kan. Jamaah sekalian, ini pelajaran dari orang tua dulu yang mungkin kita tidak pernah resapi. Ternyata jamaah sekalian itu mewakili susunan keluarga dari setiap kita semua. Jadi dalam keluarga ada yang rumahnya kaya, ada yang kaya banget, ada yang kaya dikit, ada yang rumahnya kurang kaya, ada yang susah-susah. Dan namanya susunan keluarga gitu. Cuman pisang titik jangan keluar dari tandanan kalau dia mau dihargai pisang tanda hujan. Jadi ibu kalau punya tandan dan kalau punya sisir punya sisir
standar. Punya pisang standar jangan jual disisirin. Ya. Lah rugi, itu pisang titinya orang laku. Ya, siapa yang mau bisa kecil sampai besar begitu. Ya, artinya Bu, orang dulu ngajarin kita kalau ada acara rame-rame pakai pisang, acara bawain duit besanan pakai pisang, acara selamatan pakai pisang, salam maulid pakai pisang. Itu pelajaran sesungguhnya bagi kita agar kita jangan keluar dari tandanan keluarga. Yang pisang titik merasa pisang titik, jangan keluar dari tandanan, entar susah selama-lamanya. Karena biasanya yang banyak anggot yang rada miskin. Kenapa? Kalau gue dikasih arisan ngambek berarti. Ya. Gampang ngambek. Makanya jamaah sekalian kita diajarin gitu. Ini di Pusara Balong masih ada baik. Segala ada rebusan. Tuh. Ya makanya di Balong ya waktunya. Jadi hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kita terkait dengan hari raya Idul Kurban. Karena saya mintanya Idul Kurban. Kalau nyebut kata kurban, Bu, hati-hati jangan salah nyebut. Ada korban, ada kurban. Kalau korban nggak mesti kambing, Bu. Keperasaan bisa jadi. Ya, keperasaan bisa jadi gara-gara itu kita berkorban apa? Korban perasaan. Tapi kalau kurban itu kita pastikan hewan kurban yang kita potong. Nah, Bu, dari awalnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyembelih hewan kurbannya dalam rangka satu, taqarruban ilallah. Tujuannya cuma pengen dekat sama Allah. Makanya namanya kurban. Dari kata qarib. Kata qarib, ya, apa tadi? Dekat hati. Jadi Bu, ada beberapa variabel. Wah, susah ya. Nanti variabel, Bu. Pokoknya adonan toge wortel diiris-iris dicampur dimasukin ke tahu tengah-tengahnya baru digoreng. Apa Bu? Tahu gitu. Bu, yang namanya kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sebab yang menyebabkan kita dekat kepadanya. Di antaranya biar kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kita berkurban. Dan sebagai tanda kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipertanyakan dekatkah kita pada manusia yang lainnya, pada makhluk yang lainnya. Gitu. Yang kemarin kita potong, kita kasih Allah atau kita kasih tetangga kita, Pak? Tangga. Kita kasih orang yang rada kurang, yang jarang makan daging. Ada ibu-ibu normalnya jarang makan daging, tapi sering makan bakso sama ibu. Ternyata Bu, itu kata ulama Al-Abbasi bilang tadi. Kalau orang wa mujabus shadaqati al-musa'adah. Mujabus shadaqah. Shadaqah itu dari kata shadiq. Bukan shadaqah, tapi shadaqah. Artinya persahabatan. Shadiq artinya teman. Wa mujabus shadaqati, tanda pertemanan kita Bu adalah al-musa'adah. Kita pernah
pernah saling bantu pada seseorang. Pasti kalau orang teman akrab dulu salah satu dari dia pernah butuh sesuatu yang bisa dibantu pada temannya. Ya, saya mau para mertuanya saya deket. Emang dulu dia ada masalah pernah ngomong ke saya, kan gitu. Bukan masalah itu. Ayo, kata saya begitu. Dia cerah, maka disebutnya sahabat karib bahasa Indonesia. Padahal dari kata qarib, apa yang menyebabkan kita dekat pada seseorang? Kita pernah membantu pada orang lain. Maka kurban yang kemarin sesungguhnya kita potong adalah tanda kesetiaan kita pada teman kita, pada tetangga kita, pada saudara kita. Makanya saking dekatnya Nabi Ibrahim disebutnya Khalilullah. Saking dekatnya, kenapa? Karena dia berani mengorbankan 1000 ekor kambing dengan 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Kalau kita jumlah jamret, itu jumlah jamret gitu. Kalau kita jumlah jamret sekitar 6-7 miliar. Itu dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tanda kalau kita merasa teman pada orang lain. Terus wa muqtadal mawaddati al-mu'adadah, sebagai tanda dari mawaddah itu artinya cinta. Kalau bahasa anak muda, apa sih bukti abang cinta sama saya? Gitu. Ternyata bukti cintanya itu namanya mu'adadah. Mu'adadah itu kepedulian. Peduli. Kalau ibu peduli cinta sama suami mesti nanyain, abang gimana sih bang? WA. Abang main mancingnya bang, tanda kepedulian orang yang cinta pada kita. Sebagai tanda cinta kita ada kepedulian. Maka salah satu dari tujuan kurban adalah ingin kita tunjukkan kepedulian kita pada orang lain. Maka kemarin yang pada punya duit, duluan jangan kurban. Waman kana lahu sa'ah, kata Nabi, siapa yang punya kesempatan untuk berkurban, walam yudhahi, tapi dia nggak mau mengeluarin, kata Nabi, falyamut yahudiyan, biarin dia mati jadi Yahudi. Atau dalam hadis yang lain, fala yuqarriba musallana, jangan dekat-dekat kita sembahyang sama dia, karena dia nggak dekat sama Allah. Jadi kalau kita sembahyang di sini ditaruh lapak pengajian, bayangnya. Kenapa? Dia nggak mau mengeluarkan. Tapi Bu, sebagai tanda kepedulian, kemarin baru kita persembahkan kepedulian. Terus makna filosofinya waktu kita sembelih hewan kurban kita, maka sesungguhnya pada saat itu kita sedang membunuh sifat hayawaniyah yang ada pada hewan kurban kita, jangan sampai nempel sama kita. Kira-kira sifat binatang yang jelek Bu yang ada pada sapi biasanya apa? Nempel sama sapi biasanya apa? Biasanya sembarangan. Sapi kan begitu. Habis kita kawin nama sapi di masjid, dia kawin lagi sama sapi putih pasir. Nah, nggak boleh misalnya melihat wadon,
Iya. Orang jelek digodai, orang cakep udahan gitu. Lah kambing digodain juga. Makanya jamaah sekalian tuh ya, pelajaran bagi kita jangan sampai sifat itu menempel pada kita. Maka pada saat kita sembelih, kita niatkan mudah-mudahan sifat itu lepas bersama darah mengucur ke tangan. Amal sifat apa lagi itu yang ada pada binatang hewan kurban? Sifat serakah. Karena kalau ada kambing 10, Bu, kita perhatiin, itu ada sekitar 2 ekor yang rada serakah. Pokoknya kalau kita taruh di bedokan, dia nggak mau kalah, juga makannya paling banyak. Dan kalau ada saudaranya deket, diserbu. Dia menghabisi dewek. Itu tanda keserakahan. Sifatnya Yahudi itu serakah. Abis serakah itu sifatnya dekat sama sifat pelit. Orang kalau udah serakah biasanya pelit. Pelit kayak apa, Bu? Kayak monyet. Berarti udah monyet. Kita lemparin pisang yang gedenya kayak yang depan saya ini, ditangkap sama dia. Kan ditangkap, mulutnya kecil kayak gitu, pisangnya sedang juga dibawa baik. Kita lemparin lagi kacang rebus, ditangkapin apa kagak? Ditangkapin. Sama tangan kirinya, tangan kanan pisang. Ya, karena kita acung-acungin jagung, itu kacang dimakan, nggak ditelan, ditaruh di leher. Ibu, kita lemparin lagi jagung, ditangkap apa? Apa enggak? Ditangkap. Semua buah apa yang ada itu makanan, nama dia dibawa. Emang mau plastik, mau ngaji. Siap dia. Orang-orang kan pada mau makan kue lucuan yang itu, entar gua ajar. Kemarin Bu, sifat itu kita potong. Mudah-mudahan hewan kurban yang kita potong, sifat dari pelitnya tidak menempel pada kita. Karena kata Ali bin Abi Thalib, iya kalau saya terdahin, hei, sini teman, hindari bersahabat dengan orang pelit. Kenapa? Fa'innahu yub'idu anka ahwaja ma tahulu ilaih. Sesungguhnya dia jauh-jauhin apa aja yang ente kepengenin. Tapi kepengen banget sama kacang rebus, kacang rebus dijauhin. Semua dikit udah diraup sama dia tuh. Ahwaja ma tahulu ilaih. Orang itu selalu jauh-jauhin apa aja yang kita kepengen. Pulang dari sini Ibu ada yang masak pala kambing yang kemarin baru sempat masak. Itu baunya kemana-mana. Ibu yang gak sempat masak ngiru. Masya Allah ini kayak enak banget rasanya, sedap bawang gorengnya. Ternyata habis itu Bu cuma baunya yang dikasih. Pintunya ditutup, pas ditanya lu masak sop ya? Enggak, andul sop-sopan tuh. Tuh, karena kita bersahabat orang-orang pelit, dia bilang, yub'idu anka ahwaja ma tahulu ilaih. Dia selalu jauh-jauhin apa yang kita pengen. Punya motor baru dibawa keluar, taruh dipinjam sama kita. Pas kita tanya, motor baru agak udah kredit. Kita nanya motor baru, pinjam kredit. Hadirin jamaah sekalian, itu sifat pada saat kita memotong hewan kurban.
itu, maka dia disebut Khalilullah. Saking dekatnya, ini istimewa, Nabi istimewa Ibrahim. Karena dia mempunyai bini dua juga bu, istimewanya yang bini mudanya dicariin sama bini tua. Memang? Kan dia lama punya anak itu ceritanya. Kalau orang-orang Eropa kan mancing anak, ambil anak, dia meninggal, bininya disuruh kawin lagi. Lakinya? Lakinya? Bapak minggir banget. Itu sama bininya lakinya disuruh kawin lagi, mancing anak. Pas habis kawin, Siti Hajar gunting, ternyata Siti Sarahnya gunting lagi dua. Ada yang susah punya anak lakinya suruh kawin lagi. Ustaz, orang masih sendiri baik, itu gampang kan urusan saya. Jadi ada istimewanya begitu. Biasanya bu, kalau dicariin cakep apa jelekan bu? Bu, kalau itu suruh nyariin buat laki ibu yang cakepan dari ibu apa yang jelekan dari ibu? Yang jelekan begitu juga dilakukan oleh Siti Sarah. Makanya namanya Siti Hajar. Hajar itu batu. Memang itu waduh biung baik. Jadi istimewa. Saking dekatnya Ibrahim alaihi salatu wassalam dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bila tidak terjadi konflik antara keduanya, makanya salah satunya ditaruh di kota Hijaz. Hijaz itu sekarang kota Mekah. Sedangkan yang satu lagi tetap ada di Palestina. Hanya keramat kalau ada dua yang disatuin. Yang satu lagi taruh di dahan, yang satu lagi di Robeno. Dua itu belum. Jadi intinya hewan kurban yang kita sembelih adalah taqarruban ilallah, sebagai tanda persahabatan kita pada tetangga, sanak saudara kita, dan sebagai tanda kepedulian kita. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya udah pada apa? Udah ada makanan kenyang. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang berkah Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Seperti yang luar biasa menyampaikan mulia hikmah pada pagi hari ini terkait dengan kurban. Memang seandainya tapi dalam sekali maknanya apa yang beliau sampaikan secara sendiri, Masya Allah, mudah-mudahan menjadi bekal kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang baik, alhamdulillah. Mari sama-sama kita dengarkan informasi dan hal-hal yang penting disampaikan pada hari ini. Karena ujian tercinta Bapak Ustaz Dr. Ansori kami diberikan bersyukur. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat, wal khusus para kiai, para guru kami yang hadir, kita doakan mata'anahumullah bi kulli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim. Para tokoh masyarakat, ketua DKM Masjid dan Musola, kemudian bapak-bapak RW, bapak RT, mobil khusus kita menjadi mastur yang senantiasa mengarahkan setiap pertemuan kita. Dan hadirin hadirat sekalian, langsung saja laporan keuangan
Jamiah Rasul, infak jamaah dan sekaligus para donatur saat di Al-Muhajirin 1.877.000, kemudian operasional untuk pengeluaran sebesar 1.650.000. Jadi saldo kas kita saat ini adalah Rp220.000. Jazakumullah khairan katsiran atas infak sedekah yang Bapak Ibu berikan. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan menambah barokah kehidupan kita. Selanjutnya, jazakumullah khairan katsiran, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 6:30, maka mohon maaf saya rapel Fatihah untuk para donatur. Pertama dari hamba Allah yang senantiasa istiqomah, beliau membantu kegiatan Jamiah Rasul. Beliau saat itu tidak hadir, lalu kemudian ketemu saya dititipin uang sebesar Rp500.000, dan saat ini juga beliau memberikan juga Rp500.000. Jadi pemberian beliau Rp1.000.000. Jazakumullah khairan katsiran. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga Allah berikan keberkahan, kesehatan dunia, keberkahan dunia dan akhirat, kesehatan lahir batin, dan mudah-mudahan anak keturunan dan anak keturunan yang soleh dan solehah. Semoga orang tuanya yang sudah wafat, guru kita Ustaz Al-Muswari SPD bin Somon, mudah-mudahan di alam barzakh mendapat rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami terima juga uang sebesar Rp300.000 dari Abangda Haji Edi Masrur yang senantiasa juga memberikan bantuan kepada kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga Allah berikan keberkahan dunia akhirat, kesehatan lahir batin, dan mudah-mudahan keturunannya dari keturunan soleh-solehah, dan aktivitas beliau di DPRD Kota Depok mudah-mudahan diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga wabil khusus orang tuanya yang sudah wafat, Ibunda Ibu Hajah Rohani binti Haji Basar, kemudian Ibu Hajah Ibu Hajah Sayani binti Salim, kemudian Bapak Sanan Donat bin Haji Said. Mudah-mudahan di alam barzakh yang mendapat rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dari Bapak Rahmatullah memberikan infak sebesar Rp200.000. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga Allah berikan keberkahan dunia akhirat, dan juga mudah-mudahan anak turun menjadi anak turun yang soleh dan solehah, kesehatan lahir batin, dan kita doakan mudah-mudahan orang tuanya yang sudah wafat, yaitu Bapak Muhammad Gocar bin Bapak Gocar, mudah-mudahan di alam barzakh mendapat rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami terima dari Masjid Ar-Rahman sebesar Rp250.000. Kita doakan mudah-mudahan keluarga jajar dan seluruh jamaah diberikan keberkahan dunia akhirat. Selanjutnya kami terima dari Masjid Akbar Daya sebesar Rp300.000. Kita doakan mudah-mudahan keluarga dan jajaran serta jamaah diberikan keberkahan dunia akhirat. Ala hadhihi wa ala kulli salihah bila qadra Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, mari selanjutnya kami sampaikan informasi pertemuan Jamiah Rasul berikutnya 2 pekan yang akan datang bertempat di Masjid Akbar Al-Hidayah. Mohon izin kepada kesiapannya di Masjid Jami Akbar Al-Hidayah 2 pekan kemudian. Setelah itu persiapan di Masjid Al-Kautsar. Di Masjid Al-Kautsar. Cuma ini Masjid Al-Kautsar bertepatan dengan Masjid Al-Kautsar itu ditempatkan sebelumnya itu Jamiah Radelo. Jadi hari Sabtunya Rasul, hari Ahadnya itu Jamiah Radelo.
Jadi kita 2 kali insya Allah Sabtu dan Ahad kita silaturahmi lagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyemarakan dan menghadiri kegiatan ini. Selanjutnya mari kita berinfak untuk kegiatan jam saja. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah wa sallam Bismillah. wa bil hadi Rasulillah wa qul lil mujahidin lillah bi adillah ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian dan mohon maaf lahir batin. Selamat dan terima kasih kepada Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas Kolong, Bapak Ustadz Mahmud AG yang telah dan jajaran serta jamaah yang telah memberikan servis yang luar biasa. Mudah-mudahan